Film ini merupakan kisah nyata yang ada di dalamnya seluruhnya dibuat-buat. Kenapa bisa seperti itu? Karena mini drama ini menceritakan bangsawan penipu atau ratu penipu yang berasal dari Jerman. Lahir di Rusia, tidak pernah berkuliah, tapi hampir menipu banyak bankir. Uang yang dikeluarkan sangat banyak untuk menginap di hotel. Ingin tahu ceritanya? Tunjukkan tiket kalian. Dan di sini saya akan memberikan keyword. Charlie Rosen, anak dari Abby Rosen, seorang konglomerat properti. Dia yang memiliki Hotel George 12 dan juga pemilik Park Avenue 281. Ada juga Janet, merupakan manajer hotel atasan Neff. Episode kelima yang berjudul Waktunya Check Out. Episode kali ini diambil dari sudut pandang Neff. Setelah beberapa hari, Vivian bekerja seperti biasa, tapi nampak semua sorot mata menuju ke Vivian. Seakan-akan ada yang aneh, tidak seperti biasa. Lalu Vivian menanyakan ke tim Scriberia, apakah ada berita terbaru? Lalu teman-temannya menjawab kalau American Investigation telah merilis berita yang masuk di dalam kesalahan jurnalistik atau berita palsu. Dan yang akan menjadi masalah adalah Donovan Lamb akan muncul. Artikel itu Vivian yang membuat, dan Vivian adalah subjek yang akan diwawancarai di American Investigation. Setelah itu Vivian bekerja seperti biasa. Dia kembali menemui Anna di Rikers Island karena saat itu Anna meminta membawakan majalah, tapi Vivian tidak membawakan. Membuat Anna tidak mau menjawab pertanyaan Vivian. Anna malah menginterview Vivian, kenapa dia terlihat aneh hari ini. Tapi Vivian tidak menjawab. Vivian melanjutkan pertanyaannya, kenapa Anna tinggal di Hotel George begitu lama daripada tempat lain. Tapi Anna seakan-akan tahu ada yang menyakiti perasaan Vivian. Dia malah membicarakan topik lain. Karena merasa Anna tidak mau menjawab, akhirnya Vivian menutup pertemuan itu dengan memanggil penjaga. Setelah itu dia kembali ke kantor. Setelah sampai di kantor, Vivian membuat kopi. Dan tiba-tiba Paul datang untuk membahas interview dengan American Investigation. Tapi Paul sudah menyetujui interview tersebut tanpa sepengetahuan Vivian. Setelah itu Paul meyakinkan kalau Vivian harus datang interview, karena itu adalah cara Vivian memberikan penjelasan ke publik. Setelah beberapa hari kemudian, Vivian menemui Neff, dan Neff menjelaskan dia yang menghandle kebutuhan Anna selama di hotel. Setelah beberapa hari kemudian, Paul mengajak Vivian berbicara, tapi Paul terlihat tidak seperti dulu yang berapi-api. Sekarang dia lebih tenang. Lalu Paul meminta Vivian datang ke acara American Investigation. Padahal artikel itu memang Vivian yang membuat, tapi Paul yang menambahkan Donovan Lamb, dan dia yang merubah judul. Keesokan harinya, seperti biasa, Vivian melakukan wawancara dengan Neff, tapi di rumah Vivian, karena Neff yang sibuk bekerja.
Selesai bekerja, Vivian menginterview Neff. Dia menceritakan kalau Rachel dan Anna bukanlah teman lama. Mereka baru saja berteman. Sebenarnya Rachel ingin menjadi seperti Anna. Lalu Neff menawari Vivian wawancara dengan hairstylist dari Anna. Setelah itu Neff menceritakan Casey mempunyai perasaan ataupun feeling yang kuat. Dia adalah personal trainer dari mereka bertiga. Casey juga melatih orang-orang terkenal sekelas bintang film. Untuk itu, Anna membayar Casey sebesar $4.000 per bulan. Setelah malam hari, Vivian dan suaminya mereka membahas tentang Donovan Lamb yang merasa menjadi korban dari artikel Vivian, dan dia melakukan wawancara di TV. Lalu Vivian menjelaskan ke suaminya kalau dia bukan korban, melainkan dia adalah pembohong. Maka hasil wawancara itu membuat Vivian dicap sebagai jurnalis pembohong. Akhirnya Vivian bingung dengan wawancara Donovan Lamb di televisi karena dia harus wawancara ke American Investigation. Setelah keesokan harinya, Vivian kembali bekerja seperti biasa. Dia meminta teman-temannya untuk mengecek semua transaksi yang Anna lakukan di Hotel George 12. Untuk mengecat kuku, Anna mengeluarkan $75 atau setara 1 juta rupiah untuk mengecat satu kuku. Lalu teman-teman Vivian memberikan pendapat, mungkin ini dilakukan sebagai kebebasan terakhir sebelum dia jatuh di penjara. Saat malam hari, Vivian menceritakan ke suaminya bagaimana Anna bisa meyakinkan kalau pinjamannya akan disetujui, sedangkan tabungannya sudah mulai menipis. Setelah itu, terlihat kondisi Neff melakukan wawancara dengan Vivian di lobi hotel. Saat jam makan siang, dia juga menceritakan Anna tinggal di hotel ini selama 3-4 bulan dengan harga kamar $1.700 per malam. Tapi Jenot datang dan mengingatkan kalau jam makan siang sudah selesai 10 menit yang lalu. Karena merasa tidak enak dengan Jenot, Vivian akan pergi. Tapi Neff malah menahannya dengan berkata kalau dia masih senggang. Setelah itu Neff menceritakan di awalnya dia membutuhkan uang untuk filmnya dan dia mengharapkan tips dari tamu untuk tabungan biaya pembuatan film. Seperti biasa, Neff berjalan menuju ke tempat kerjanya di George 12. Terlihat semua sibuk dan sedang bersiap untuk melakukan tugasnya masing-masing. Neff seorang resepsionis hotel. Saat memasuki lift, Neff bertemu dengan Charlie dan Gabby di dalam lift. Setelah itu, ada briefing pagi yang dilakukan sebelum bekerja, dipimpin oleh Janet. Dia memastikan semuanya beres on time, tapi jika ada masalah dengan mesin kartu kredit, Janet menyuruh mencatat nomor kartu kreditnya terlebih dahulu, tagihannya nanti. Setelah itu, Neff bertugas di posisinya, dan saat itu ada komplain dengan TV kamar yang kurang besar. Ternyata tamu itu mengenali Neff. Mereka satu sekolah film, dan dia memberikan tip kepada Neff. Setelah itu, Anna datang sebagai tamu di Hotel George 12, dan bellboy memberikan kode ke teman-temannya kalau Anna sangat loyal. Setelah itu, Neff mencatat sebagai tamu di kantor hotel. Selang beberapa hari kemudian, saat Neff di meja resepsionis, temannya mengeluhkan Anna yang selalu komplain masalah lampu, masalah handuk, dan sudah meminta
pindah kamar sebanyak 2 kali. Bahkan Anna memesan meja makan di restoran, padahal meja itu sudah direservasi oleh CEO Goldman. Tapi Neff tetap mengusahakan meja itu untuk Anna. Setelah malam hari, Anna dinner dengan Alan Reed. Mereka berdua membahas tentang pinjaman Anna yang belum beres. Alan meyakinkan kalau ini adalah proses tunggu. Seperti itulah sistem bekerja. Dan waktu itu Neff sedang mencetak dokumen bisnis Anna. Lalu Neff melihat dokumen itu. Lalu Anna akan membeli gedung Park 281. Gedung itu dimiliki oleh ayah Charlie dan Gabby, yang merupakan pemilik hotel Jus 12. Setelah itu, dokumen yang sudah dicetak diberikan ke Anna, yang sedang makan malam bersama Alan Reed. Setelah beberapa hari berlalu, karena Anna menyukai anggur yang Neff berikan saat makan malam, dia memberikan $100. Karena antrian resepsionis sangat panjang, dan dia langsung berbicara ke Neff. Lalu Neff menelpon ke Jenot untuk segera mengirimkan resepsionis tambahan. Ternyata Anna memesan ruangan khusus untuk melakukan meeting dengan para bankir, membahas bisnis Anna. Setelah itu, Neff seakan-akan menjadi asisten pribadi Anna. Neff juga mengatur semua jadwal Anna dari hotel sampai kembali ke hotel lagi. Bahkan untuk driver yang akan mengantarkan Anna, Neff juga mengatur jadwal Anna jika ingin pergi ke butik ataupun berbelanja. Karena kinerja Neff sangat membantu Anna, dia memberikan tip berkali-kali. Setelah 1 minggu kemudian, Neff menghitung uang tip yang diberikan oleh Anna. Tapi suaminya memberikan saran untuk berhati-hati dengan orang seperti Anna. Karena jika dia menghambur-hamburkan uang, pasti ada yang ditutupi. Setelah beberapa hari kemudian, Anna mengajak makan malam bankir Fortress dan juga bankir dari Jupiter Group. Setelah itu, bankir Jupiter Group mencoba mendekati Anna secara personal. Setelah pertemuan selesai, mereka akan pulang. Tapi bankir Jupiter Group tidak segera pulang. Dia malah mengikuti Anna yang akan pergi ke kamar. Karena Neff tahu ada yang aneh, lalu Neff langsung menolong Anna dengan berpura-pura ada telepon mendesak dari ibu Anna. Neff juga menawarkan transportasi ke bankir Jupiter Group. Setelah itu, Anna mengajak Neff ke kamar untuk minum wine bersama sebagai tanda terima kasih. Lalu Neff menceritakan kalau dia adalah sutradara wanita, tapi di dunia film selalu memandang sebelah mata sutradara wanita. Lalu Anna mengajak Neff pergi ke pesta. Neff kagum karena pesta itu dilakukan oleh orang-orang kaya, sekelas penyanyi terkenal, model, dan juga pemilik perusahaan obat AIDS. Setelah itu mereka membahas tentang Fire Festival yang harus tidur di tenda darurat. Dan pemilik perusahaan obat tadi membeli karya satu album milik The Charter Five. Setelah pesta selesai, mereka harus membayar tagihan sebanyak $36.000 atau sekitar 500 juta rupiah. Seperti kebiasaan orang kaya pada umumnya, mereka melakukan roulette kartu untuk menentukan siapa yang membayar. Setelah sampai rumah, Neff menceritakan ke suaminya. Beberapa hari kemudian, saat Neff berjalan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Anna yang berbelanja. Saat itu Anna akan membelikan pakaian untuk Neff.
Walaupun Nev sudah menolak, tapi Anna tetap membelikannya. Setelah beberapa hari kemudian, Rachel bertemu dengan Nev untuk pertama kalinya saat di ruang sauna. Rachel yang bekerja di Vanity Fair. Dia juga menceritakan kalau bosnya berumur 46 tahun, tapi dia adalah orang yang kejam. Setelah beberapa hari kemudian, mereka mengantarkan Anna untuk potong rambut di hairstylist. Setelah Anna selesai memotong rambut, Anna meminta Rachel untuk memotong rambutnya juga, dan Anna yang akan membayarnya. Setelah itu mereka melakukan olahraga di apartemen Casey. Dia merupakan trainer dari mereka bertiga. Terlihat Nev yang kelelahan. Anna juga tidak fokus dengan latihan. Dia hanya fokus dengan smartphone-nya. Setelah itu Anna mengajak mereka untuk pergi melihat gedung Park 281 yang akan dibeli. Lalu mereka memasuki gedung tersebut. Setelah malam hari, mereka merayakan Yayasan Anna Delvey dengan melakukan minum-minum. Bahkan Anna mabuk sambil berenang. Setiap hari yang mereka lakukan hanyalah berpesta dan hanyalah berhura-hura. Setelah itu, Nev menemani Anna yang mabuk berat di kamar hotelnya. Lalu Nev bertanya kenapa Anna suka memberikan tip kepada karyawan hotel. Anna hanya menjawab, itulah gunanya uang, membuat kita bahagia. Setelah itu Nev menceritakan kalau dia ingin menjadi sutradara film. Keesokan harinya, Nev kembali bekerja dan dia bertemu dengan Charlie dan Gabby Rosen. Lalu Nev mengatakan kalau dia mengurus Anna. Karena mereka bingung, Nev menceritakan Anna yang akan membeli Park 281. Tapi mereka terlihat bingung dan tidak tahu. Setelah itu, Nev bertemu dengan Anna dan dia menanyakan tentang pembelian gedung itu. Lalu Anna menjawab, aku membeli gedung itu dari ayah mereka. Setelah itu, Nev menawarkan pindah kamar ke kamar hotel deluxe ataupun suite, tapi Anna tidak menjawab. Setelah itu, Nev memasuki kantor hotelnya. Lalu Janet mengatakan ada yang aneh. Saat check-in, tidak ada yang mencatat nomor kartu kredit Anna. Lalu Janet meminta Nev menyelesaikan permasalahan ini. Setelah itu, mereka makan malam berdua. Lalu Nev menyampaikan kalau dia meminta nomor kartu kredit Anna karena manajer hotelnya Janet sudah memintanya. Setelah itu, Anna akan membayar makan malam. Seperti biasa, kartu kredit Anna tidak bisa digunakan. Sudah berganti-ganti kartu kredit, tetap tidak bisa. Anna menyalahkan sistem, tapi Nev karena merasa tidak ingin ribut, dia memberikan kartu kreditnya untuk membayar makan malam. Makan malam itu tagihannya sebesar 1.400 US dollar. Setelah sampai di rumah, suami Nev memberikan saran ke Nev jika Anna itu bermasalah. Karena saat di restoran saja kartu kredit Anna tidak bisa digunakan. Anna mengajak Nev pergi makan malam agar Nev melindungi Anna dari Janet. Keesokan paginya, Nev meminta kartu kredit Anna. Lalu Anna beralasan kalau kartu kreditnya ada di kamar hotel yang sedang dibersihkan. Selanjutnya, Anna pergi begitu saja. Lalu Nev mencoba masuk kantor untuk menelpon Charlie dan menanyakan ke orang tua Charlie, tapi orang tua Charlie tidak mengenal Anna. Lalu dia melihat tagihan Anna yang ada di sistem hotel sebanyak 33.890 US dollar. Karena merasa ditipu, Nev mencari Anna dan memarahi Anna karena ternyata Abby Rosen tidak kenal dia. Dan tagihan Anna sangat banyak. Beberapa hari kemudian Nev kembali bekerja
dan dia melihat Janet yang meminta kartu kredit Anna. Dia juga melarang Anna memasuki kamar hotel hingga pembayaran selesai. Tapi Anna mencoba meminta tolong ke Nev, namun Nev tidak bisa menolongnya. Setelah malam hari, Nev curhat ke suaminya. Tapi jika dia menolong Anna, uang tabungan untuk filmnya akan habis. Keesokan harinya, Nev kembali bekerja. Nev dipanggil oleh Janet. Tapi anehnya, Janet terlihat senang. Ternyata Anna melunasi semua tagihannya di Hotel Judge 12. Selanjutnya, Nev segera keluar menemui Anna, tapi saat itu Anna yang akan pindah ke hotel lain. Lalu Nev berbicara dan meminta maaf ke Anna, dan Anna mengembalikan uang yang dia pinjam, $1.400. Setelah itu Anna mengajak Nev pergi ke Marrakesh, dan Anna meninggalkan Nev begitu saja. Selanjutnya, setting waktu berpindah saat Nev menemui Anna yang berada di Rikers Island. Lalu mereka bercanda dan Nev menceritakan kalau dia sudah memulai produksi filmnya. Lalu berlanjut ke episode 6 yang berjudul Kawan-kawan Saat Kau di Bawah. Saya akan memperkenalkan cast baru di dalam episode ini, yaitu Noah, pacar dari Rachel sekaligus kameramen. Episode kali ini menggunakan sudut pandang dari Casey, trainer olahraga pribadi Anna, dan di sini terlihat keseharian Casey sebagai trainer. Dan keywordnya dari episode ini adalah Noah dan Vanity Fair. Vanity Fair merupakan perusahaan majalah. Kenapa Noah harus menjual video itu ke Vivian? Setelah itu, Vivian bertemu dengan Noah, pacar dari Rachel, yang bertugas sebagai kameramen saat dia pergi liburan ke Maroko. Ternyata Anna terinspirasi dari Khloe Kardashian untuk menyewa villa di Maroko, dan dia membawa kameramen. Tapi saat Vivian bertanya ke Noah tentang detail video itu, dia menolaknya karena ini bisa berbahaya. Ia bisa berurusan dengan kantornya. Lalu Vivian menemui Casey. Pertanyaan pertama, kenapa Rachel mau membayari semua liburan Anna saat di Maroko? Karena Casey tidak mau ikut campur demi menjaga namanya. Dia beralasan dia akan menemui klien. Tapi saat Vivian menawari Casey untuk melihat videonya, dia terdiam. Setelah itu, Anna dan Rachel melakukan olahraga yang diawasi oleh Casey. Lalu, Rachel menceritakan kamar hotel suite yang akan dipesan untuk liburan di Maroko. Selanjutnya, smartphone Anna berdering. Ternyata saat itu telepon dari Alan Reed yang mengabarkan dia dan Fortress baru saja bertemu. Alan juga menyampaikan kalau analisis kelayakan bisnis akan selesai hari ini, tapi mereka meminta waktu tambahan, dan nanti Alan akan memberikan kabar selanjutnya. Lalu Anna menyampaikan kalau saat di Maroko mereka akan memesan villa pribadi. Dia juga akan mengajak Casey ikut liburan. Selanjutnya mereka berangkat ke Maroko. Setelah sampai di villa pribadi, terlihat betapa mewahnya villa itu. Salah satu staf hotel mengantarkan mereka untuk berjalan-jalan di sekitar villa. Taman villa itu sudah dibangun sejak abad ke-12, dan pada tahun 1932 baru ada hotel dan villa. Kehebatan villa itu adalah pernah disewa oleh Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Nelson Mandela,
Setelah itu, staf hotel berbicara ke Anna untuk meminta kartu kredit yang lain, karena saat itu kartu kredit yang Anna gunakan tidak aktif. Setelah itu, mereka memasuki villa pribadi yang mewah, hingga membuat mereka terpukau. Lalu mereka menikmati semua fasilitas villa tersebut. Saat malam hari, mereka menikmati hidangan makan malam yang mewah. Tapi di sini mulai terlihat keanehan karena staf hotel menemui Anna lagi untuk meminta kartu kredit yang aktif karena kartu kredit sebelumnya tidak aktif. Seperti permasalahan pada episode-episode sebelumnya. Dan juga staf itu menyampaikan kalau pembayaran harus segera dilunasi. Setelah itu Rachel menceritakan taman yang ingin dia kunjungi. Tapi anehnya, Anna hanya ingin tinggal di villa tersebut karena di villa tersebut memiliki fasilitas yang lengkap. Noah juga mulai mencurigai pembicaraan Anna dan staf hotel. Dan saat itu Casey mulai terlihat tidak enak badan. Lalu Casey kembali ke villa. Setelah keesokan paginya, Noah mengantarkan Casey ke bandara karena dia ingin kembali ke New York. Saat akan memasuki mobil, ada penjaga yang bertanya ke Noah, mereka akan kemana? Setelah itu Noah menjelaskan kalau Casey ingin pulang karena tubuhnya sedang tidak enak. Setelah itu para penjaga menuju ke villa Anna. Ternyata para penjaga itu meminta kartu kredit Anna dengan cara paksa. Ternyata transferan yang Anna janjikan kepada staf hotel belum masuk dan juga semua kartu kredit Anna tidak aktif. Tiba-tiba Anna menghina negara itu dan saat itu Noah merekam dari belakang. Karena terjadi ketegangan, Rachel memberikan kartu kreditnya untuk jaminan sementara. Tapi penjaga hotel mengatakan selama belum ada kartu kredit yang lain sebagai pembayaran, maka kartu kredit Rachel tetap akan ditahan di resepsionis. Selanjutnya, Rachel meminta Anna menelpon ke banknya. Setelah itu, Anna chatting dengan bankir Fortress. Selanjutnya, Noah dan Rachel membicarakan keanehan ini. Tiba-tiba Anna datang dan mengajak pergi ke taman Le Margin Mayule. Setelah itu mereka berangkat bersama driver dari hotel. Selanjutnya mereka berjalan-jalan ke taman kaktus tersebut. Dan saat mereka memasuki villa pribadi Yves Saint Laurent, dan mereka menikmati makan dan minuman. Ternyata tagihan memasuki villa dan makan minum itu sebesar 19.185 dirham atau setara dengan 2.000 US dollar. Saat membuka dompet, Rachel tidak sengaja memperlihatkan kartu kredit milik kantornya. Karena dia lupa kartu kreditnya ditahan di hotel. Akhirnya salah satu penjaga taman ikut dengan mereka pergi ke hotel. Ternyata kartu kredit Rachel tidak bisa keluar. Ketimbang masalah semakin keruh, Rachel menukarkan kartu kreditnya dengan kartu kredit kantornya. Selanjutnya Rachel kembali ke villa untuk menggesek kartu kreditnya sendiri. Rachel kembali ke taman tadi untuk menggesek kartu kreditnya. Karena belum ada kartu untuk pembayaran, akhirnya hanya satu orang yang boleh keluar dari hotel. Setelah sampai di taman, Rachel meminta air minum. Saat berbalik, wanita, staf penjaga villa dan hotel datang dan mengatakan kalau kartu kredit Rachel ditolak. Akhirnya Rachel menelpon bank penerbit American Express untuk meminta tambahan limit agar ia bisa menggunakan kartu kreditnya di Maroko yang digunakan untuk pembayaran. Dan saat itu Noah mengamati sekitar, terlihat hal yang aneh.
Saat itu dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengamati Anna diam-diam. Anna sedang berkomunikasi dengan bankir-bankir yang akan memberikan dia pinjaman. Lalu Alan menelpon Anna dan dia menjelaskan kalau persetujuan pinjaman Anna akan di-ACC, tapi dengan satu tahapan lagi, dengan mengirimkan tim survei ke Jerman untuk melihat langsung dokumen dan rekening dana perwalian Anna yang ada di Jerman, yang membutuhkan waktu 1 minggu lagi. Dan uang Anna baru akan cair. Setelah itu, Anna mencoba mengalihkan pemikirannya dengan minum wine. Selanjutnya, Noah mengikuti Anna yang bermain badminton. Tiba-tiba bola mengenai tubuh Anna. Saat akan kembali ke kamar hotel, Noah bertemu dengan Rachel. Lalu Noah meminta agar segera pergi dari sini. Ia juga menjelaskan entah apa yang terjadi. Hingga di depan pintu kamar Anna ada penjaga. Noah meyakinkan kalau ini masalahnya akan buruk. Setelah itu Noah meminta agar Rachel segera berkemas dan dia akan mencari mobil. Saat itu Anna terlihat mabuk berat. Hingga Anna berbicara ngelantur. Anna sudah memesan 20 hidangan khusus beserta chefnya. Akhirnya Rachel mulai mengemasi barang-barangnya dengan beralasan kalau dia sedang sakit, sama seperti Casey. Lalu Anna menelpon resepsionis dan dia meminta helikopter untuk mengantarkan Rachel. Untung saja saat itu Noah dan Rachel bisa kabur dari villa tersebut. Setelah sampai di apartemennya, Casey terlihat bed rest. Karena dia adalah penggiat olahraga, dia merasa tersiksa dengan itu. Selama 10 hari, dia hanya melek semua postingan Anna. Beberapa hari kemudian, Anna menelpon Casey. Dia beralasan kalau dia habis dirampok, hingga membuat semua kartu kreditnya hilang. Dia meminta tolong Casey untuk membelikan tiket pesawat first class. Sebagai gambaran, tiket pesawat first class itu rata-rata 10 kali lebih mahal daripada tiket economy class. Setelah itu, Casey menelpon Rachel dan dia menceritakan kalau dia dan Noah kembali terlebih dahulu dari Maroko dan yang terakhir adalah Anna. Beberapa hari kemudian saat malam hari, Anna pergi ke apartemen Casey. Saat itu Anna hanya menangis. Lalu Anna menceritakan dia menginap di hotel Big Man, tapi ayahnya belum mengirim kartu kredit barunya dan tunjangan perwaliannya baru akan cair pada tanggal 1. Setelah itu Anna meminta agar Casey memberikan tempat di apartemennya. Casey sudah menolak, tapi Anna tetap memaksa. Entah apa yang dikatakan oleh Anna, Casey mengizinkan Anna tinggal di apartemennya. Selanjutnya, Anna mulai bersikap sesuka hati di apartemen itu. Bahkan dia menaruh pakaian kotor di tempat sampah. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya Casey mengusir Anna. Selanjutnya, Rachel menemui Casey. Rachel menceritakan kalau Anna sudah menghabiskan limit dari kartu kredit kantornya sebesar 62.000 US dollar. Saat malam hari, ternyata Anna menunggu di lobi apartemen selama 5 jam agar dia bisa kembali tinggal di apartemen Casey. Untung saja saat itu Rachel tidak mengizinkan Casey untuk menerima Anna. Selanjutnya, Vivian menemui Nev untuk mencari tahu kebenaran informasi dari Casey. Tapi Nev menyampaikan kalau selama ini Rachel menjadi teman Anna, semuanya gratis. Setelah itu Nev berkata, "Kenapa kamu tidak mewawancarai Rachel saja?" Setelah beberapa hari kemudian terlihat Max, Todd, suami Vivian dan Vivian sedang melakukan makan malam.
Lalu mereka menonton video yang Vivian dapatkan dari Noah. Saat Anna, Rachel, Casey melakukan liburan di Maruku, di dalam video itu ada keributan yang terekam, dan saat itu adalah momen terakhir peluang Anna mendapatkan pembiayaan pinjaman. Anna tidak punya uang, dia malah mengajak teman-temannya liburan mahal di Maruku.